Selamat datang di kelas farmakologi. Sebelum memulai pembelajaran, mari perkenalkan anggota kami dahulu. Ada Sultana Nabila, Marcelia Ginanda, Cindy Okta, Indah Rahmawati, dan juga Bilqis Imraatus. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang pengaruh ekstrak daun srikaya sebagai pestisida nabati terhadap hama ulat gerai. Dalam sektor pertanian, tak jarang banyak sekali kendala yang dihadapi para petani agar tanaman tersebut sehat. Salah satu musuh yang sering muncul adalah pengendalian populasi ulat gaya pada tanaman, khususnya sawi. Selama ini, petani di Indonesia menggunakan pestisida yang berasal dari senyawa kimia sintetik sebagai pengendali ulat gaya. Tetapi penggunaan pestisida tersebut menimbulkan berbagai efek buruk bagi lingkungan, salah satunya merusak organisme non-target. Upaya untuk meminimalisir efek buruk dari pestisida sintetik harus dilakukan dengan cara menggunakan pestisida yang efektif dan ramah lingkungan. Salah satu tanaman yang dapat digunakan adalah daun srikaya. Pemilihan tanaman tersebut dikarenakan adanya senyawa metabolis sekundernya seperti glikosida, alkaloid, saponin, flavonoid, tanin, karbohidrat, protein, senyawa fenolik, fitosterol, dan asam amino, di mana akan menarik serangga dan melindungi dari stres lingkungan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan dan konsentrasi ekstrak daun srikaya Annona squamona sebagai pestisida nabati terhadap hama ulat gaya Spodoptera litura. Jadi, bagaimana penelitian ini akan dilakukan? Nah, penelitian ini dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober tahun 2024 di Lab Fisiologi Tumbuhan Prodi Biologi FMIPA UNESA. Dalam penelitian ini terdapat 5 perlakuan berbeda. Yang pertama adalah pemberian hama ulat gerayak menggunakan konsentrasi ekstrak daun srikaya 6%, kemudian konsentrasi 8%, konsentrasi 10%, dan juga terdapat 2 kontrol, di mana kontrol ini adalah kontrol negatif menggunakan Aquades dan juga kontrol positif menggunakan pestisida. Penelitian ini dilakukan selama 10 hari dan pengaplikasian ekstrak daun srikaya dilakukan setiap 1 kali sehari. Pada penelitian ini terdapat 5 unit perlakuan yang berbeda, di mana perlakuan tersebut merupakan pemberian konsentrasi ekstrak daun srikaya 6%, 8%, 10%, dan juga kontrol yang meliputi kontrol positif menggunakan pestisida dan juga kontrol negatif menggunakan Aquades. Pada setiap perlakuan digunakan sebanyak 3 ekor ulat gerayak sebagai unit percobaan, sehingga dalam penelitian ini secara keseluruhan membutuhkan 60 ekor ulat gerayak. Tahap pembuatan ekstrak daun srikaya dibuat dari 2,4 kg daun yang telah dibersihkan, dipotong kecil-kecil, diangin keringkan selama 7 hari, dan dihaluskan menjadi 650 gram serbuk simplisia. Simplisia dimaserasi dengan etanol 96% melalui 3 kali perendaman. Perendaman pertama 1:3, perendaman kedua 1:2, dan perendaman ketiga 1:2. Masing-masing perendaman dilakukan tiap 24 jam. Hasil maserasi tersebut disaring dan diuapkan dengan rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak murni yang kemudian disuspensikan dengan Aquades sesuai konsentrasi uji yaitu 6%, 8%, dan 10%. Dalam pengujian ekstrak daun srikaya pada berbagai konsentrasi, metode yang dilakukan adalah pencelupan daun untuk pakan ulat gerayak. Daun sawi dipotong 3 kali 3 cm, dicelupkan dalam larutan ekstrak daun srikaya selama 30 detik, lalu dikeringkan selama 30-60 detik. Setelah itu, daun dimasukkan ke dalam wadah yang berisi ulat gerayak sebagai pakan hama tersebut. Selain konsentrasi tersebut, juga dilakukan uji dengan kontrol positif menggunakan pestisida dan kontrol negatif menggunakan Aquades. Pengamatan dilakukan setiap 24 jam selama 10 hari untuk melihat mortalitas dari hama ulat gerayak.
Pengaruh pemberian ekstrak daun serikaya Ananas squamosa terhadap mortalitas ulat Graya Spodoptera litura. Berdasarkan grafik ini dapat kita lihat bahwa konsentrasi 10% memiliki rata-rata mortalitas yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan 6% dan juga 8%, serta dibandingkan dengan kontrol negatif atau aquades. Kemudian untuk kontrol positif yang menggunakan pestisida sintetis memiliki rata-rata mortalitas yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Pemberian pestisida sintetis sebagai kontrol positif mampu membunuh ulat Graya dengan mortalitas sebesar 100% pada semua ulangan. Pemberian aquades sebagai kontrol negatif dinilai tidak efektif untuk membunuh ulat Graya karena hanya meningkatkan mortalitas hingga 16,5%. Penggunaan ekstrak daun serikaya Ananas squamosa dengan konsentrasi 10% dinilai paling efektif untuk meningkatkan mortalitas ulat Graya hingga 75%. Angka ini mendekati nilai kontrol positif atau penggunaan pestisida sintetis yaitu 100%. Apabila dibandingkan dengan dua konsentrasi lainnya, yaitu konsentrasi 6% yang hanya mencapai mortalitas sebesar 41,25% dan juga konsentrasi 8% yang hanya mencapai mortalitas 58,25%. Penggunaan ekstrak daun serikaya Ananas squamosa dinilai mampu meningkatkan mortalitas ulat Graya Spodoptera litura. Dengan penggunaan konsentrasi yang semakin tinggi, maka semakin banyak pula ulat Graya yang mati. Kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam ekstrak daun serikaya seperti flavonoid, saponin, alkaloid, dan tanin dinilai efektif untuk membunuh hama ulat Graya pada tanaman. Flavonoid sendiri dapat membunuh ulat Graya dengan cara mengganggu fungsi saraf dan juga pernapasannya. Kemudian saponin dapat menurunkan asupan makan pada hama ulat Graya sehingga ulat Graya akan mati karena kelaparan. Kemudian alkaloid bertindak sebagai racun yang juga akan mengganggu pencernaan pada hama ulat Graya. Kemudian ada tanin yang akan merusak membran sel ulat sehingga permeabilitas sel yang ada dalam tubuh ulat Graya akan terganggu dan lama-kelamaan ulat Graya akan mati. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ekstrak daun serikaya Ananas squamosa efektif sebagai pestisida nabati untuk mengendalikan hama ulat Graya Spodoptera litura terlihat pada jumlah mortalitas hari ke-10. Kemudian, semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun serikaya yang digunakan, maka semakin efektif pula dalam meningkatkan mortalitas ulat Graya. Terbukti dengan konsentrasi 10% yang memiliki mortalitas ulat Graya paling besar, yaitu 75%, dibandingkan pada konsentrasi 6% dan 8%. Kemudian, konsentrasi ekstrak daun serikaya yang paling efektif dalam meningkatkan mortalitas ulat Graya adalah konsentrasi 10%, di mana konsentrasi ini memiliki persentase aktivitas anti makan dan mortalitas ulat Graya yang paling tinggi bila dibandingkan dengan konsentrasi 6% dan juga 8%.